师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体尽师弟子，请愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨祈上人行三问心礼，问心再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Pagi semua师兄师姐，感恩上人开示。Sebelum kita memulai untuk membaca intisari, pada hari ini kita memulai dengan doa ya,師兄師姐. Untuk dunia bisa terbebas dari bencana. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan tentram, dunia bisa bebas dari bencana. Pagi semua師兄師姐, pagi Henny 師姐. 师姐， Apakah Henny 师姐 sapa
papain dulu dengan sesung suci. Ya, suara saya jelas ya, Linda Cici. Jelas suci. Oke, selamat pagi ya, siang suci. Mari kita sama-sama atas pembebaran Dharma Master. Hari ini saya ini apa Suci? Hari ini saya didampingi oleh Linda Suci ya. Nah, kita Suci saya ini ya. Nah, kita hari ini Sing Pasyangya Sutra Terata yang menekan bab 16 panjang usia Tathagata episode 1552 Dharma yang tak terhingga lahir dari satu Dharma. Kita minta Winnie Suci ya, yang share PPT ya. Oke, silakan Suci. Nah, catatan tangan, makna dan prinsip yang tak terhingga dan tak terbatas disebut sebagai segala dharma. Segala dharma adalah tak terhingga dan masing-masing mengandung makna dan prinsip tersendiri. Makanya disebut makna tanpa batas. Makna tanpa batas atau ananta nirdesa ini lahir dari satu dharma dan satu dharma ini adalah tanpa rupa alaksana. Maka makna tanpa batas mengandung makna dan prinsip yang tak terhingga dari satu dharma bermunculan segala ajaran, esensi rupa, fungsi, dan makna adalah tak terhingga. Kita next. Makna dan prinsip yang tak terhingga dan tak terbatas dari segala dharma sehingga disebut makna tanpa batas. Dharma yang biasa kita amalkan adalah sutra makna tanpa batas. Setiap dharma di dalamnya mengandung asas kebenaran yang tak terhingga sehingga disebut segala dharma adalah tak terhingga. Adapun makna tanpa batas semuanya lahir dari satu dharma. Ajaran yang muncul dari satu dharma dapat menjelaskan makna dan prinsip yang tak terhingga dan tak terbatas. Seperti contoh istilah, sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, pasir Gangga mempunyai sebuah sungai yang dengan pasir, butiran pasir yang dikandungnya terlalu banyak untuk dihitung. Jika dibandingkan antara dharma dengan kerisauan ada berapa banyak, maka dharma ada berapa banyak. Banyak sekali kerisauan yang sudah diakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Prinsip kebenaran yang tercerahkan oleh Buddha meliputi langit dan bumi yang terkandung di dalamnya. Ada di mana-mana dan semua merupakan dharma. Jumlah ini tidak dapat dihitung, masing-masing mengandung makna dan prinsip tersendiri. Makanya disebut makna tanpa batas. Nah, prinsip kebenaran ya. Nah, saja kita lihat. Kalau prinsip kebenaran itu setiap kelahiran kita tahu pasti akan mengalami kematian. Tidak ada kelahiran yang tanpa kematian. Mungkin kalau sakit atau menua belum tentu, belum pasti. Tapi prinsip kebenarannya ada lahir akan ada mati. Nah, kalau kayak contoh makna tanpa batas kan satu tuh yang tak terhingga ke satu. Ya kalau kita membayangkan itu satu benih apel aja, itu ditanam, dia akan berbuah pohon apel dan akan berbuah menjadi banyak apel-apel dan itu adalah calon benih-benih apel. Dan ketika kita ambil lagi benihnya, kita tanam akan tumbuh lagi dan seterusnya. Ini sama seperti apa? Kita itu jangan meremehkan perbuatan yang kecil itu baik atau jahat itu kita lakukan. Karena itu akan berbuah dan dia akan berbuah lagi dan buah lagi dan akhirnya apa? Bertambah lagi. Nah, semua ini apa? Karena ada dorongan sebab akibat. Ada hubungan yang saling ini berkaitan. Sama seperti perjalanan hidup kita ini seberapa panjang sih? Kita nggak tahu. Kita hanya tahu apa? Saat ini aja kita lagi berjalan nih. Perjalanan ini. Yang bisa kita lakukan ya kita jalanin dengan baik. Nah, semua yang ada di dunia ini kita tahu semua hal yang terjadi nih. Semua yang setiap ada masalah atau apapun itu, semua ini kalau kita paham ini mengandung makna dharma dan kita tahu setiap hal yang terjadi kan seperti tadi di Syah ini ada satu kerisauan dia akan ada satu dharma. Jadi kerisauan atau kebahagiaan apapun yang terjadi itu mengandung satu makna dharma. Itu bisa kita pelajari, itu bisa kita jadikan satu hal yang bisa membuat diri kita menjadi lebih baik, ya kan? Nah, bahkan saat kita diam juga ya, itu juga kita belajar. Nah, kita belajar dari diem, kita belajar juga dari risik.
Jadi dari orang yang pendiam kita bisa belajar, diri kita yang pendiam juga kita bisa belajar. Dari diri kita yang berisik kita bisa belajar, dari diri orang lain sekeliling yang berisik juga kita belajar. Oke, kita mungkin next slide-nya ke Linda Sece ya. Oke. Oke, Suci. Poin kedua, Buddha mengatakan awal mula begitu banyaknya dharma dan prinsip kebenaran. Semua berasal dari sebersih niat. Sepolos inilah prinsip kebenaran. Dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Tak terhingga berasal dari satu. Hampir setiap sutra selalu mengatakan ada dan tiada, kekosongan dan keberadaan. Bagaimana kita menganalisa hal-hal ini? Apakah kamu memiliki kerisauan? Ada. Seperti apa bentuknya dan di mana kerisauan berada? Tidak dapat dilihat wujudnya. Namun itu ada dan menyebabkan penderitaan. Buddha mengatakan kerisauan ada berapa banyak, maka dharma juga ada berapa banyaknya. Jadi ketika pikiran kita memahami segala prinsip kebenaran, maka kita dapat mengatasi kerisauan dan penderitaan kita. Oleh karena itu, dharma adalah tanpa wujud. Kalau yang namanya tidak ada wujud, kenyataannya kita harus bersumbangsi. Untuk bersumbangsi ada wujudnya. Seperti kita bodhisattva dunia, insan suci. Setiap hari kita melihat mereka sangat banyak kisah. Di dalam kita kelihatannya seperti ini. Ada hal yang biasa sering dilakukan. Namun orang awam tidak dapat melakukannya. Ini seandainya tidak ada bodhisattva maka tidak mampu membebaskan penderitaan kehidupan manusia. Jadi sejak awal mula yang kalpa yang tanpa awal, Sang Buddha telah membabarkan begitu banyak dharma. Semuanya adalah demi membimbing semua makhluk. Setiap manusia memiliki satu sutra. Sutra menunjukkan jalan yang harus dipraktikkan dalam kegiatan cici dan kehidupan sehari-hari. Kita jangan lupa dengan tekad awal kita, kenapa kita bisa masuk cici adalah untuk melakukan kebaikan bersumbangsi, akan mendapatkan sukacita. Jadi bodhisattva memiliki maaf ya, susah cici. Jadi dari hal ini semuanya dari kehidupan yang tidak ada kekal, kita mengetahui tidak gampang kita memiliki tubuh ini. Tubuh ini pasti ada suatu 8 fase lahir, tua, sakit, mati. Keinginan yang tidak dikabulkan, memisah dengan orang yang dicintai. Jadi tiada suatu saat kita akan mengalami sakit, tua, dan kematian. Kekosongan dan keberadaan. Suatu hari akan mengalami kematian. Dari sebelum kita mengalami akhir napasnya, tubuh inilah adalah sangat yang berharga untuk kita berada, untuk bisa bersumbangsi, bersumbangsi untuk memberi manfaat pada orang lain. Pada akhirnya juga kita yang mendapat balasan memberi manfaat bagi diri sendiri. Semua orang memiliki kerisauannya. Kerisauan pada tiap harinya itu ada, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada sesong suci. Jadi cara kita gimana untuk melenyapkan kerisauan kita. Gimana kita untuk memutuskan kemelekatan pada diri kita. Gimana kita di dalam cici master mengajarkan kita harus sanci, paurong, kan en, zizu. Dengan begitulah
metode terampil begitulah kita bisa untuk melenyapkan ya kemelekatan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bersukacita. Ya, oke. Next. Nah, Master menceritakan satu kasus pria bermarga Wen, istrinya membawa 2 anak pergi meninggalkannya. Pria ini menghancurkan diri sendiri, juga 2 kali terkena stroke dan menderita penyakit epilepsi. Akibatnya rumahnya penuh dengan kotoran manusia maupun timbunan sampah dan bau sekali. Semua tetangga menjerit karena bau. Kepala desa tidak berdaya dan pergi mencari insan suci. Relawan suci, komite pria dan komite wanita datang dengan memakai masker N95 yang tebal, membersihkan rumahnya secara berkala, merawat serta membersihkan tubuh pria ini dari kotorannya sendiri selama 10 tahun lamanya. Sekelompok bodhisattva ini melakukan hal-hal yang mereka anggap biasa, tetapi bukan hal yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Sekumpulan relawan ini sebenarnya demi apa? Tidak demi apapun, semata-mata demi bersumbangsi. Semua orang berbahagia, hanya sesederhanaan itu saja. Tiada apapun, mereka berbelas kasih tanpa syarat dan mengasihi orang insan lain bagai terhadap diri sendiri. Apakah mereka bisa dianggap orang biasa? Mereka pastinya adalah bodhisattva yang melakukan hal ini. Kelompok bodhisattva ini sedang mengembangkan pahala kebajikan mereka. Mereka mampu menerima kasus seperti itu dan berlangsung lebih dari 10 tahun. Mereka berhati lembut, polos, dan lurus. Ini adalah hati Buddha. Inilah cara mereka menunjukkan hati Buddha dan praktek Buddha. Sekelompok orang ini adalah salah satu contoh dari satu dharma. Jadi dari satu dharma bermunculan segala ajaran. Wah, cerita ini saat tadi saya nonton, saya membayangin kita luar biasa, Master membimbing kita. Kenapa? Di Ceci ini kita juga bisa melihat banyak contoh-contoh seperti ini ya, di Indonesia juga tentunya ada. Nah, saya membayangin kita yang keluarga aja dalam kehidupan kita sendiri. Contoh saya adalah perumah tangga nih. Saya membayangi misalnya dalam keluarga kita ada saudara orang tua kita, saudara orang tua kita atau apalah keluarga sanak keluarga atau apapun atau teman bahkan yang hidup sendiri. Nah, biasanya apalagi kalau zaman dulu ya, saya punya keluarga gitu yang memang dia hidup sendiri, nggak married sama keluarga. Dia nggak keluar, nggak bergaul, teman-temannya udah married, udah punya keluarga dan mungkin ada yang udah meninggal, ada yang bagaimana lah, agak jaraknya udah nggak kayak kayak masih muda. Nah, karena kurang bergaul, kurang mendengar, kurang apa, jadi dia hanya hidup sendiri antara dia dan orang yang dia sayang, keluarga intinya aja gitu loh, maksudnya keluarga deket ya. Nah, akhirnya apa? Ketika sering terjadi apa sirkus gitu, kadang suka marah-marah nggak jelas atau apa. Nah, gimana sih tindakan kita? Saya respon kita itu, kalau dulu saya sebelum dicuci, tindakan saya respon saya, aduh, ini kayak negatif gitu loh. Nah, jadi respon saya setelah saya belajar dicuci, saya melihat orang-orang bagaimana, apalagi makin lama kita melihat ya, contohnya. Saya percaya setiap orang yang sudah setelah kita ini belajar dicuci, kita itu bisa berubah. Berubah lebih sabar minimal, lebih toleransi, lebih apa, memaafkan lah. Atau kita lebih mengasihi dan tetap memberikan perhatian, kasih sayang, cinta kasih, lebih lebih bisa mengerti, memahami apapun yang terjadi gitu loh. Nah, ini sebagian pengalaman. Kalau yang dulu ya mungkin saya cuek aja atau mau menang sendiri. Nah, sekarang sudah ibaratnya semakin belajar, kita semakin memahami. Saya percaya juga yang sama. Kita akan sedikit lebih paurong lah, bisa mengasihi dan memperhatikan orang-orang di luar. Berarti apa yang kita pelajari di luar, kita lakukan di luar, kita itu bisa praktekkan di dalam rumah. Yang dulu mungkin biasanya kita ketika ada mendengar hal yang kita nggak senang gitu, kita meresponnya, saya nggak senang si A ini nih,
saya saudara si A, si B, si C atau apapun, ya udah saya menjauh aja dah, nggak mau berbicara. Tapi ketika kita di keluarga besar suci, sekalipun kita mendengar merubah hal yang tidak baik atau bagaimanapun, karena kita semuanya kan nggak begitu kenal, jadi otomatis semuanya kita berusaha bersikap baik. Nah, yang kita bersikap baik di dalam keluarga besar suci itu kita bawa di dalam keluarga kita, keluarga besar kita sendiri gitu kan. Nah, kita bisa lebih mau mendengarkan curhat, lebih mau memaafkan ketika ada kesalahan, lebih tidak mempersoalkan atau mempermasalahkan satu sama lain. Nah, saya percaya semua orang akan sedikit atau banyak itu akan ada perubahan. Apalagi kita lihat cerita ini ya, yang enggak ada hubungan apa-apa itu membersihkan kotoran. Tadi juga kan di ceramah Master ya, dibawa ke dokter aja itu pup sama kotorannya itu bau itu yang enggak ada hubungannya. Kita membayangin kalau ada orang tua kita nih yang sakit itu ketika di celana atau apa bagaimana atau terjadi dia ada rada pikun atau bagaimana reaksi kita gimana. Mungkin kalau kita yang belum mengerti atau jalinan jodoh yang tidak begitu kental kepada orang tua kita, kadang-kadang bisa ngomel. Nah, mulai sekarang kita melihat yang nggak ada hubungan sama sekali aja bisa melakukan itu, bisa merubah sampai 10 tahun lebih lebih loh dari 10 tahun. Itu nggak gampang. Kadang-kadang kita merawat orang tua sendiri aja yang sakit 1-2 bulan, 1-2 tahun, 3 tahun atau berapa tahun, apakah kita ada keluhan? Kalau kita ada keluhan, kita mungkin bisa belajar lebih lebih banyak lagi bersumbangsi, lebih banyak lagi kita melihat supaya apa? Supaya kita bisa mencurahkan apa yang kita dapatkan dari master, dari kita di keluarga besar, jadi kita belajar, kita bisa praktekkan juga di dalam keluarga kita, terutama bagi Seusejeman yang masih ada keluarga, ada orang tua ya maksudnya. Lebih lebih banyak kita bersamalah berbakti. Oke, kangen ya yang suci. Di next track Linda suci. Oke. Ada ya, sorry. Naskah sutra, sorry ya, saya nggak bacanya. Kadangkala untuk persamuhan ini, aku membebarkan kalau panjangnya usia dari Buddha adalah tak terhingga. Bagi mereka yang setelah sekian lama baru bertemu dengan Buddha, aku membebarkan kalau sulit untuk bertemu dengan Buddha. Demikianlah kekuatan kebijaksanaanku, sinar kebijaksanaanku menerangi tanpa batas. Usiaku sepanjang kalpa tak terkira. Ini diperoleh melalui pembinaan diri yang lama. Sutra Teratai 16, panjang usia Tathagata. Oke, kita mungkin next ya buat Linda saja. Oke, saja. Ini poin 4, cara Buddha membabarkan Dharma. Harus menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Oleh karena itu, Buddha menunjukkan panjangnya usia beliau agar para makhluk dapat melihatnya. Buddha sama dengan semua orang, juga mengalami lahir, muda, tua, dan parinibbana. Inilah panjang usia kehidupan di dunia. Meskipun tubuh ini merupakan fase kehidupan, namun sebenarnya usia Buddha adalah sangat panjang, tanpa batas dan kekal abadi. Usia kehidupan yang sesungguhnya adalah panjang dan berjalan ke depan. Tidak terhingga jumlahnya. Inilah prinsip kebenaran yang menetap di batin manusia selamanya. Jika kita membina diri dengan baik, sesuai dengan prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Buddha, maka batin kita akan dipenuhi dengan sukacita. Jadi, poin ini, Buddha membabarkan Dharma yang sesuai dengan kapasitas para makhluk ya. Karena para makhluk memiliki kapasitas yang berbeda. Ya, mereka memiliki sebab benih ya dan buah. Buah karma para makhluk memiliki ketidaksamaan. Mereka memiliki latar belakang, pendidikan, ya, pengetahuan, ya, di masa lalu ya, telah menghasilkan buah karma yang berbeda.
Buddha memuji para bodhisattva memiliki membangkitkan sifat luhur dan semangat keyakinan dalam jalan bodhisattva yang sesuai dengan prinsip kebenaran. Jadi dari poin ini ya kadang-kala saya mau melakukan suatu kegiatan ya seperti tiap hari untuk belajar untuk sharing ya. Sebenarnya banyak kerisauan juga ya karena lingkungan saya, karena saya sebagai seorang ibu harus menyiapkan sarapan pagi ya. Jadi banyak timbul kerisauan. Tetapi setiap kali tidak mau ya untuk belajar sharing ya. Tapi akhirnya saya juga sharing juga ya. Inilah harus saya belajar ya setiap saat gimana untuk mengikis ya dari kerisauan yang ada di dalam batin saya. Oke, next Cici. Buddha datang ke dunia tanpa terputus untuk berinteraksi dengan para makhluk dan melahirkan dharma. Hanya makhluk yang memiliki berkah yang mampu hidup di masa Buddha mendengarkan dharma sampai masuk ke dalam hati dan tersadar olehnya. Ini adalah jalinan jodoh. Mereka yang tidak berjodoh tidak akan bertemu dengan Buddha. Sebaliknya, mereka yang berjodoh dapat bertemu dengan Buddha. Bagi mereka yang terus tekun tanpa pernah beristirahat, selama banyak karpa seperti ini, baru dapat bertemu dengan Buddha dan mendengarkan dharma. Membebarkan pada mereka kalau betapa sulitnya bertemu dengan Buddha, agar muncul rasa hormat dan kekaguman yang paling tulus. Melihat dharma di dunia seperti melihat sang Buddha. Memanfaatkan waktu mendengarkan dharma berarti kita sedang mengumpulkan sebab dan kondisi yang memungkinkan kita terus berjalan di jalan kebudaan. Berada di dunia yang sama dengan sang Buddha di masa depan. Ini semua tergantung pada kapasitas dari para makhluk. Dijelaskan sesuai kondisi dari para makhluk. Inilah yang disebut metode terampil. Telepon ini sebelumnya saya nggak tahu nih bahwa kita itu perlu ada jalinan jodoh baik. Nah, jalinan jodoh baik ini berperan sangat penting untuk apa? Untuk sebuah buah karma yang baik. Nah, kita manusia ini butuh ada jalinan jodoh baik. Sama siapapun, sama makhluk apapun. Semua makhluk. Sekalipun mungkin kadang-kadang ada muncul jalinan jodoh yang tidak baik ya. Nah, karena kita sudah tahu nih bahwa ini ada loh hubungan jalinan jodoh yang tidak baik. Kenapa ini orang salah paham ke kita atau kita salah paham ke orang atau bagaimana atau ini segalanya yang mengkondisikan ada rasa tidak nyaman atau ada rasa bagaimana. Nah, maka ketika kita tahu kita itu butuh jalinan jodoh yang baik, kita usahakan memperbaiki jalinan jodoh yang tidak baik ini menjadi sebuah jalinan jodoh yang baik. Nah, kalau kita sudah bisa nih menjalin jodoh yang baik pada semua makhluk, jalin jodoh baik mungkin ketika ada yang menasehatin kita, ya kan? Nah, kita terutama yang menjalin jodoh baik dengan sesama manusia. Nah, terhadap binatang juga kita perlu menjalin jodoh baik kepada makhluk yang nggak kelihatan, kita juga perlu menjalin jodoh baik. Nah, kepada sesama manusia ketika kita menjalin jodoh, ibaratnya nih ketika saat ini saya sharing salah gitu loh, atau kurang menurut Siung Suciman, atau ada Siung Suciman merasa sharing saya ini kasar atau bagaimana. Ketika memberikan masukan ke saya, itu berarti Siung Suciman menganggap saya itu teman baji gitu loh, ingin memberitahu. Nah, dan apa yang dikatakan itu dinasehatin, diberikan masukan itu adalah sebuah dharma juga. Nah, saya perlu menjalin jodoh yang baik, saya meresponnya dengan baik. Saya perlu belajar menerima. Kenapa? Saat ini ketika kita belajar bersama, gelas saya perlu belajar kosongkan. Bukan penuh. Kalau penuh nggak bisa isi apapun lagi, ya dia akan melumer. Apalagi tengkurap, nggak lebih nggak bisa isi apapun lagi. Jadi, nah, ketika kita sudah bisa menjalin jodoh baik kepada semua makhluk, ya kan? Nah, suatu saat nih, mudah-mudahan kita bisa hidup di masa Buddha. Kenapa? Kalau untuk menjalin jodoh yang baik dengan orang, dengan semua makhluk, otomatis kita akan berbuat baik. Nah, kan kita tahu semua orang itu, semua makhluk bahkan adalah calon Buddha. Jadi saat kita bersikap baik,
kita menjalin jodoh yang baik, berbuat baik kepada semua orang. Berarti kita menjalin jodoh apa? Baik sama semua calon Buddha. Nah, kapan tibanya nih? Itu masih misteri. Saya juga nggak tahu karena masa depan yang belum terjadi itu tidak ada yang tahu. Mungkin kalau orang yang sudah mencapai pencerahan yang tahu. Tapi kalau kayak kita manusia awam terutama sama saya nggak tahu. Jadi masa depan itu masih misteri, hal yang tidak pasti yang belum terjadi, yang saya tidak tahu. Yang bisa saya tahu, saya lakukan saat ini ya saya berusaha, kita sama-sama yuk berusaha menjalin jodoh yang baik satu sama lain. Ketika ada terjadi yang namanya kita dari latar belakang yang berbeda, ketika ada terjadi hal yang berbeda, kita sama-sama komunikasikan. Itu juga penting bagi kita di dalam keluarga, terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap anak gitu loh. Itu perlu komunikasikan, bukan kita pakai persepsi kita sendiri, perasaan sendiri untuk mengolah-olah akhirnya menimbulkan kerisauan sendiri. Jadi sama seperti kita sharing ya. Kita sharing juga, kalau awal saya sharing juga gitu. Saya sharing, aduh saya nanti salah atau apa, karena terlalu banyak memikirkan, egonya terlalu tinggi, karena takut di ini, akunya itu terlalu tinggi. Akhirnya apa? Enggak sharing-sharing. Tapi untung Siong Sucemen beberapa banyak teman baji yang menginspirasi, memotivasi saya untuk ayo sharing nggak apa-apa ya. Udah saya mulai dari sepatah dua kata. Oke, Kan Siong Suce mungkin next ke Linda Suce ya. Masih ada sorry. Sinar kebijaksanaan tuh menerangi tanpa batas. Usiaku sepanjang kalpa tak terkira, dari sifatnya terpancar sinar. Dengan adanya sinar terlihat jalan. Sinar kebijaksanaannya adalah tanpa batas dan menebus segalanya tanpa usia. Tubuh kebijaksanaan Janakaya yang dicapainya dan panjang usia yang diperolehnya adalah tanpa batas dan tak terhitung karpanya. Oke. Mungkin ini next sih. Sorry ya. Nggak apa-apa saja. Karena setuju ya. Jadi Master mengajarkan kita sebelum kita mencapai dengan kebudayaan, kita harus banyak menjalin jodoh ya. Menjalin jodoh yang baik ya dengan sesama ya. Baik itu berbeda agama, berbeda ras, berbeda budaya ya. Semuanya banyak ada perbedaan bahasa ya. Kita semuanya harus menjalin jodoh yang baik ya, melalui dengan 4 metode praktek dharma ya, melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan ya, untuk berusaha untuk menjalin jodoh yang baik pada sesama. Tidak ada lain ya, tidak ada sesuatu yang kehilangan komunikasi. Ya, dengan komunikasi inilah yang sangat penting ya, Suci. Oke, poin ke-6. Usiaku sepanjang kalpa tak terkira. Ini menggambarkan sifat hakiki kita. Ketika sifat pencerahan yang kita miliki dipadukan dengan dharma dan prinsip kebenaran. Ini seperti ketika Buddha melihat cahaya bintang fajar bersinar. Dengan adanya sinar terlihat jalan di harapannya menjadi sangat jelas dan terbuka dengan sempurna, menembus segalanya tanpa sisa. Buddha memahami seluruhnya lewat kebijaksanaan. Mengapa demikian? Karena ini diperoleh melalui pembinaan diri yang lama. Berkah dan kebijaksanaan demikian. Semuanya diperoleh melalui praktik karma murni selama jangka waktu yang sangat lama pada tahap benih dan sebab. Kebijaksanaan dan panjang usianya adalah tanpa batas dan tak terkira. Semuanya diperoleh sebagai balasan atas segala praktik dalam jangka waktu yang sangat lama. Inilah mengapa kita perlu sepenuh hati untuk mendalami Dharma. Kita dari poin ini kita bisa mendengarkan drama Master hari ini ya, tentang ada satu cerita ya. Sesiung Sejien mereka sekelompoknya itu sangat bersatu hati ya, dengan bersungguh hati memegang kasus yang
sebatang kara ini ya yang ditinggali oleh istrinya dan 2 orang anak ya. Dia sendiri mengalami stroke ya 2 kalinya ya. Dengan sendirinya ya, sebatang kara ini ya melalui proses kehidupan yang sangat lama ya. Ya, tidak ada tidak ada mengalami penderitaan ya di dalam batinnya ya. Setiap hari makan ya tidak mau membuang sampahnya. Kebersihan dirinya pun tidak terjaga. Lagi pula sakit ya, tidak ada saudara di sampingnya. Ya, untuk menjaganya, untuk merawatnya, untuk mengobatinya. Ya, untungnya ada itu ya, ada RT atau RW yang membantu warga ini ya, menanggapi dan mengajak insan suci ya untuk turut ya bersumbangsi kepadanya ya dengan waktu yang begitu lama ya untuk bisa mendapatkan respon dari Kan Anhu ini ya supaya bisa untuk membersihkan ya rumahnya dengan tidak bisa terbayang ya sampah-sampah yang bertumpuk di mana tempat tidurnya, di mana tempat untuk membersihkan kebersihannya, semuanya menyatu dari satu ya. Nah, inilah kehidupan manusia yang tidak tahu dengan arah kehidupan yang benar. Ya, untungnya ada sekelompok ini ya insan suci ya yang mau bersumbangsi ya dengan waktu yang begitu lama, dengan sabar ya, dengan misi yang sangat sulit dilakukan, tetapi bisa dilakukan ya, bisa dilakukan dengan sabar ya, dengan sabar, dengan semangat ya. Akhirnya Kan Uhu ini ya mau untuk memindahkan dia ke tempat panti jompo ya. Jadi insan suci juga tidak meninggalkan begitu saja ya, tetap Kuan Huai ya, tetap untuk ikut melihat ya, untuk menjenguk dia ya, supaya dia tidak merasa kesepian pada dirinya ya. Jadi bukan sudah tutup kasus kita ditinggalin gitu aja ya, tetap juga kita Kuan Huai sekali-sekali ya. Jadi memang sangat luar biasa dengan begitu lama dan begitu lama kasusnya ya untuk dihandle ya dengan sabar ya, dengan mempraktekkan sila, akhirnya Kan Hu ini juga bisa tertolong akhirnya. Ya, semua insan suci bisa mendapatkan memperoleh sukacita ya untuk selamanya. Oke, next. Linda Siti. Buddha dari kehidupan ke kehidupan tanpa henti memberi manfaat dan bersumbangsi untuk dunia. Dari kehidupan ke kehidupan, tidak peduli bentuk tubuh yang kita dapat, tidak peduli di alam mana ya, di alam mana yang kita lahirkan, apapun sebab dan kondisi, kita mengikuti karma yang kita ciptakan sendiri. Banyak makhluk yang menderita dari akumulasi karma, terseret dalam kebingungan dan ketidaktahuan. Oleh sebab itu, diperlukan para bodhisattva. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Dan inilah ladang pelatihan bodhisattva. Apa yang disebut hati Buddha adalah hati yang bersedia bersumbangsi. Bagaimana kita melihat Buddha dengan berlatih di jalan bodhisattva mewujudkan hati Buddha bersedia bersumbangsi demi para makhluk yang menderita di masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Ini dinamakan tahapan benih sebab. Nah, tadi juga dikatakan ya, ladang pelatihan ini, ladang pelatihan bodhisattva, apa yang disebut hati Buddha adalah hati yang bersedia bersumbangsi. Kita semua sering kan, kita berjalan di jalan bodhisattva, kita disebut apa? Hati bodhisattva. Nah, apa yang disebut hati Buddha adalah hati yang bersedia bersumbangsi. Dan gimana sih kita bisa melihat Buddha? Nah, kita dengan berlatih di jalan bodhisattva itu mewujudkan hati Buddha. Kita melihat Buddha itu melihat segala sesuatu yang memberi tanpa membedakan.
begitu juga bodhisattva, dan kita lagi berlatih nih. Kita bisa lihat saat kita praktek, saat kita melihat relawan suci, saat kita terjun ke tengah masyarakat, saat kegiatan, saat kita memberikan manfaat, memberikan bantuan, ketenangan, dan lain-lain, dimanapun kita berada. Itulah kita melihat hati bodhisattva, hati Buddha. Nah, kita juga tahu hakikat sejati kan setiap orang, setiap makhluk itu hakikat kebudaannya itu setara. Nah, kita bisa tahu, kita bisa rasakan dari mana gitu kan. Nah, itu ya dengan apa? Dengan kita melihat, melakukan, dan merasakan. Dan gimana sih kalau kan kita nggak, kalau dicontoh di kegiatan suci mungkin kita bisa tahu. Nah, kalau di dalam kehidupan kita gimana? Misalnya nih, ambil contoh, kalau saya bilang contoh, eh Linda Sece, saya pinjam ya, Linda Sece nama. Linda Sece orangnya baik loh. Itu berarti saya pernah Linda Sece pernah berbuat kebaikan, berbuat baik pada saya, atau saya pernah melihat Linda Sece berbuat baik, kebaikan kepada orang lain. Nah, tapi kalau saya umpamanya ceritakan saya ambil contoh ya, ada William Sece, Reshen, jadi ada kalau nama. Saya contoh, saya cerita ke William Sece. Pas Vivian saja tidak pernah melihat, tidak pernah tahu, tidak pernah mendapatkan kebaikannya. Apakah Vivian saja bisa seyakin itu enggak bahwa Linda saja baik sebenarnya? Tentu bisa tidak, bisa ragu-ragu, agak jarang iya gitu loh, karena nggak mengenal. Tapi minimal Vivian saja akan percaya akan ini ketika Vivian saja mengenal saya, dia tahu oh iya saya mengatakan, menceritakan, pasti saya udah merasakan. Sama seperti mungkin banyak hal yang di Ceci yang Master babarkan, kita masih nggak begitu mengerti atau masih asing sebagian atau bagaimana. Tapi karena kita sudah mau dicuci, kita meyakini, kita percaya kepada guru kita gitu kan, akan cinta kasih welas asihnya. Kita apa yang Master teladankan, lakukan, kita ngelihat secara langsung atau tidak langsung sekalipun, kita mendengar dari senior-senior kita, komite-komite pendamping kita menceritakan, kita akan percaya. Kenapa? Karena kita percaya Master, kita percaya pendamping kita yang mendampingin kita. Nah, dari sini kita bisa bilang bahwa bodhisattva itu karena kita ada di jalan bodhisattva, kita bersumbangsi, kita bisa merasakan, kita bisa melihat, dan kita bisa mendengar dari orang yang kita percaya. Nah, karena kita sekarang lagi belajar praktek kebaikan ya, kita coba benar-benar praktekkan tanpa membedakan dan tanpa pamrih. Dan ketika ada muncul pamrih, ada muncul ingin dipuji atau ingin diperhatikan atau bagaimana, kita kenali bahwa oh iya, saya sekarang nih saya sadar, saya ketika saya sharing, saya nggak mau disalahkan, atau ketika saya melakukan kegiatan jaga sandal atau bagaimana, saya tidak mau disalahkan. Dalam pikiran kita sadar bahwa kita ada keinginan, ada niat berpikiran seperti itu. Kita sadarin bahwa hal itu terjadi. Tapi sebelum kita praktekkan, sebenarnya kita merespon, kita mengolah kembali. Oke, mungkin ada slide next, Linda Sece. Oh iya, kan ya, Mas. Linda Sece, ada Jangka Wijaya Sece, Reshen. Nanti habis itu kita kasih Vivian Sece ya. Tadi saya melihat beberapa kali Jangka Wijaya Reshen. Boleh ya? Boleh, Oke. boleh. Silakan Susyong, Jangka Wijaya. Halo Linda Sece, halo Henny Haba Sece. Ya, saya sebenarnya mau share sesuatu yang menurut saya cukup penting, yaitu di poin keempat. Ini sebenarnya saya ingin mengajak Susyong Suceman untuk merefleksikan diri sendiri termasuk saya, yaitu ada kata Buddha mengajarkan ke umatnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, itu memang sifatnya beliau, sifat kebijaksanaan beliau. Akan tetapi ada satu problem atau realita yang saya amati, itu ini perlu direnungkan, ini penting sekali menurut saya. Sebelumnya Kan Sang Kaisa dan Kan Syong Sejemen yang ada di sini. Jadi gini, problemnya apa? Kita sebagai umat awam
mengajarkan orang over capacity, di atas kapasitas, mau mengalahkan Buddha, tapi nggak bisa mengalahkan Buddha. Maksudnya apa sih? Jadi begini, eh jujur ya, saya pribadi sangat mengapresiasi eh, beberapa orang ataupun termasuk relawan di CC yang belajar sutra, belajar dharma, bahkan ada juga yang belajar dharma, bahkan ada juga ambil program sertifikasi dari Asin Keminda contoh ya, ataupun apapun, atau ikut bedah buku yang hari Jumat di Zoom Simposium ini untuk belajar sutra Tisittigarbha, nah itu juga nggak ada masalah, ataupun belajar kursus-kursus yang lain, kursus dengan sutra atau penerjemah atau apapun ya, it's fine. Belajar dharma dalam-dalam, ya it's fine. Itu saya angkat topi lah ya. Karena saya sendiri mengerti sutra sampai sekarang, belajar begituan, jujur aja, saya pusing. Tapi yang lain bisa sanggup belajar, itu pertama saya angkat topi. Namun, yang menjadi problem, inilah yang dimaksud dengan over capacity. Kita belajar dharma sudah dalam-dalam. Belajar apa? Tapi bukan nurturing to our mind. Kalau nurturing to our mind, body, and soul, is fine. Fine, nggak masalah, itu bagus. Tapi yang masalah, kita udah belajar dharma, menghujat orang berdasarkan kacamata dharma. Pas yang dihujat, juga kamu nggak ngerti situasi kondisinya. Main langsung tembak hujat saja, itu yang menjadi big trouble. Makanya saya bilang, mengalahkan over capacity, mau mengalahkan Buddha, tapi juga sendiri kena bumerang. Menghujat sembarangan, mentang-mentang udah belajar dharma. Contohnya apa? Contohnya begini ya, ya. Misalkan seorang ibu rumah tangga adalah relawan CC, contoh ya, ceritanya hanya titik belakang. Lalu besoknya ada sosialisasi relawan CC, di mana form, kan ada baca form. Satu relawan menulis ngaku-ngaku sebagai konsultan pajak. Kita ambil contoh konsultan pajak ya, pinjam contoh ya. Nah, mungkin ibu itu belajar ya, ibu rumah tangga itu belajar bahwa kalau konsultan pajak itu tugasnya apa ya, mungkin menghemat pembayaran pajak ya. Itu kan di konten Facebook. Nggak salah nggak sih? Benar nggak sih apa yang dikatakan oleh konten yang di sosmed? Ya istilahnya mengurangi pajak. Siapa benar? Tapi tidak tahu di belakang mengurangi pajak secara legal. Ya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Cuma kedengarannya mengurangi pajak, lihat konsultan pajak, langsung main tembak. Sosyong, kamu ini belum masuk caci aja kerjanya spekulasi mulu, kurang-kurangi pajak mula. Pantesan pemasukan negara berkurang gimana itu. Lu itu melanggar sila. Sila keberapa ya, judi dan spekulasi ya? Sila ke-7 ya. Lu itu melanggar sila, nggak pantas lu jadi relawan caci. Di mata konsultan pajak, POV mata konsultan pajak, ngomongnya gini, dalam pikiran, apaan sih ini ibu rumah tangga, NPWP aja kagak punya, pasti nggak mungkin bayar pajak, sok-sokan ngerti pajak, main spekulah main hajar-hajaran aja, mentang-mentang udah belajar dharma, dalam main hajar saja. Gimana sih ini relawan ini? Nggak beres nih relawan ini. Itu yang terjadi. Enggak ngerti pajak, enggak ngerti apa, tapi main tembak aja. Kayak gitu. Si konsultan pajak terima nggak ya? Pasti nggak akan terima. Kenapa? Wong yang dihujat aja nggak ngerti apa itu perpajakan, apa itu peraturan atau gimana-gimana, kayak gitu. Sembarangan ngomong aja. Itulah maksudnya menghujat. Yang dihujat juga nggak ngerti sikon, main tembak aja. Itulah over capacity yang menjadi big trouble. Itu yang menjadi masalah besar dalam batin kita dan juga menanam karma buruk. Jadi, please, sesyong sejemen, kalau mau menghujat orang, ngerti dulu situasi kondisi ya. Sebenarnya bukan menghujat sih, kita sebagai relawan jadi jangan menghujat, tapi kita hanya bisa memberikan pandangan maupun masukan seperti itu. Misalkan sesama konsultan pajak melihat sesuatu yang menurut saya tidak sesuai dengan dharma atau bagaimana, ya kita boleh kasih tahu. Itu pun kalau misalkan sesama konsultan pajak. Kalau bukan sesama konsultan pajak atau bukan sesama keuangan, sebaiknya diam saja. Kayak gitu kira-kira bahan perenungan kita semua ya. Konsultan pajak itu hanya contoh saja ya. Kalau misalkan ada yang mau
Mau ditambahkan atau bagaimana, silahkan. Oh ya, satu lagi. Konsultan pajak itu fungsinya bukan mengurangi pajak ya, tapi membayar pajak di mana secara efektif dan juga benar sesuai peraturan ya. Kalau enggak nanti aku dihajar konsultan pajak. Di sini juga ada beberapa soalnya ya. Kayak gitu ya kira-kira ya. Oke, Adentas ya. Salam kebijaksanaan. Kan aneh, Jangka Wijaya. Master juga mengajarkan ya, memberikan keteladanan bagi kita ya, murid-muridnya sesuai kapasitas kita masing-masing. Kita bisa lihat di metode terampir ya, di misi suci. Nah, orang yang belajar Dharma ini sama seperti kita perumpamakan seperti orang yang memahami, mengerti, tahu rambu lalu lintas, pengendara mobil gitu atau motor yang di jalan, yang menyetir lah. Nah, apakah orang yang tahu rambu lalu lintas itu dia tidak pernah melanggar atau berbuat pelanggaran di lalu lintas gitu? Nah, tentu pernah. Mungkin ada yang nggak pernah sama sekali, itu saya salut. Tapi saya sendiri juga pernah gitu, walaupun saya sangat kadang-kadang hati-hati atau apa. Tapi kadang-kadang lihat ada lampu merah atau apa, ini belum merah apa, masih hijau nih, begitu jalan udah kuning atau apa, langsung tahu-tahu udah ditanggung baru merah, jadi dilanggar. Cuma saat orang yang melanggar lalu lintas, dia itu tahu kalau oh iya saya salah nih. Pokoknya kita tahu lampu merah kita perlu berhenti nih. Nah, tapi kita langgar, kita jalan, kita tahu oh iya saya tahu saya harusnya nggak boleh. Paling enggak tahu satu saat dia bisa berubah, bisa ketika lampu merah dia berhenti. Dibandingin orang yang tidak paham rambu lalu lintas sama sekali, mau merah, mau hijau, mau kuning ya, dia tetap aja langgar gitu loh, karena dia nggak tahu bahwa itu salah. Jadi ya, jadi orang yang belajar Dharma juga, mau dia secara apapun itu, kita tahu setiap orang itu tahu bahwa perlu toleransi, perlu bagaimana secara teori, tapi kadang-kadang prakteknya manusia itu bisa berubah, gitu. Maksudnya bisa lupa. Oke. Ini ada sesi hotline. Kita antri ya sesi hotline ini, kasih bilang terus ya dulu. Cảm ơn San Đường Khai Sứ, cảm ơn Sư兄Sư Chị, cảm ơn Henny Haba dan Linda Sư Chị. Naskah Sutra. Kadangkala untuk persamuan ini, aku membabarkan kalau panjangnya usia dari Buddha adalah tak terhingga. Bagi mereka yang setelah sekian lama baru bertemu dengan Buddha, aku membabarkan kalau sulit untuk bertemu dengan Buddha. Demikianlah kekuatan kebijaksanaanku. Sinar kebijaksanaanku menerangi tanpa batas. Usiaku sepanjang kalpa tak terhingga, tak terkira. Ini diperoleh melalui pembinaan diri yang lama. Jadi Buddha menyampaikan bahwa usianya adalah sangat panjang dan tanpa batas, agar mereka bersukacita, menghormati dan mengagumi Buddha. Ini menjelaskan bagi mereka yang tidak berjodoh tidak akan bertemu dengan Buddha. Mereka yang berjodoh dapat bertemu dengan Buddha. Bagi mereka yang terus tekun tanpa pernah beristirahat selama banyak kalpa, dapat bertemu dengan Buddha dan mendengarkan Dharma. Membabarkan pada mereka kalau betapa sulitnya bertemu dengan Buddha, agar muncul rasa hormat yang paling tulus dan kekaguman pada diri mereka. Dan juga dengan kekuatan kebijaksanaan dari Tathagata, membabarkan tentang bertemu Buddha itu mudah atau sulit, singkat atau panjang usia adalah tanpa batas dan tak terkira. Semuanya diperoleh sebagai balasan atas segala praktek dalam waktu yang sangat lama. Dan juga dari sifatnya itu terpancar sinar. Dengan adanya sinar terlihatlah jalan. Sinar kebijaksanaannya adalah tanpa batas dan menembus segalanya tanpa sisa. Tubuh kebijaksanaan yang dicapainya dan panjang usia yang diperolehnya adalah tanpa batas dan tak terhitung kalpanya. Berkah dan kebijaksanaan demikian, semuanya diperoleh melalui praktek karma murni selama jangka waktu yang sangat lama pada tahapan benih sebab, dan juga menjelaskan tentang
memberi manfaat pada semua makhluk selama 3 masa. Jadi di sini dikatakan di setiap kehidupan, kerisauan, masalah, dan kesulitan, dan juga kegelapan batin itu telah diakumulasi sejak dulu. Dan ini tidak dapat diobati. Tetapi dengan kita mendengarkan Dharma, kita bisa melenyapkan segala noda batin ini. Sehingga batin bisa kembali kepada hakikat murni kita yang sejati. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Phi Liang sư姐 sharing ya. Cảm ơn Jangka Wijaya sư兄 sharing tadi ya. Jadi yang pertama yang saya mau sharing itu yang Jangka Wijaya sư兄. Jangka Wijaya sư兄bilang kalau misalnya mereka yang telah mempelajari Dharma tetapi masih ya adalah ujat-ujat yang kurang-kurang yang merasa kurang menyenangkan ya tapi kita karena kita telah belajar dengan Dharma ya, kita telah mempelajari Dharma, kita mau membina diri. Kadangkala mata kita itu lihatnya di depan ya, jadi semua yang di depan itu kita melihat ya, melihat semuanya, baik itu baik, baik itu kurang, baik itu lebih ya, semua kita bisa melihat dengan jelas. Tetapi mata kita nggak bisa lihat di belakang ya, tidak bisa untuk melihat pada diri sendiri ya. Jadi itulah yang saya yang sharingnya ya. Jadi saya dulu saya belajar sih ada tentang pajak-pajak ya, tapi pajak-pajak itu ada ketentuan-ketentuan aturan hukum ya, PPh 21 atau gimana ya, itu semuanya tidak sembarangan ya, dihitung dengan ada perhitungan dan juga ada rumusnya, ada periodenya. Mungkin saja mereka konsultan pajak itu lebih memahami ya daripada saya. Yang kedua, dibilang saya izinkan sharing dikit ya, Heni Suci. Heni Suci, saya izin sharing dikit ya. Oke. Habis nanti Linda Suci sharing, kita panggil hotline sesiong ya. Ya. Yang tadi Vivian Suci sharing ya. Vivian Suci sharing tentang menjalin jodoh dengan Buddha. Kadangkala saya juga sulit ya ketemu sama Buddha ya. Sulit juga untuk mencari Buddha yang ada di dalam hati saya. Nah, karena kita melihat ya, kita menjalin jodoh. Semua orang adalah guru kita. Semua orang adalah semua para makhluk memiliki sifat hakiki kebudaan. Ya, jadi semua orang itu memiliki batin dan hati Buddha. Mereka juga memiliki sifat-sifat kebudaan. Ya, jadi gimana caranya kita untuk ya lebih untuk mendekati diri sama Buddha? Itu semuanya tergantung pada kita untuk mempraktekkan ya, mempraktekkan dengan sila, dengan keteguhan hati, dengan kebijaksanaan ya. Jadi semuanya kita harus mempraktekkan dengan ajaran-ajaran Dharma ya, dengan 4 kesunyataan mulia ya, dengan 37 faktor pencerahan. Jadi semuanya kita benar-benar harus mempelajari ya, mempelajari dengan sedikit demi sedikit ya, untuk bisa untuk menyirami dalam batin yang penuh kerisauan saya ini ya. Jadi Heni Suci ada tambahan? Kita panggil hotline sesiong buat sharing deh. Ya, oke. Sesiong Hotline dipersilakan. Ya, baik.
Kanan ya, ini waktunya udah ini kan sebentar udah mau apa namanya kuis ya. Jadi saya kanan Sang dan Kaiser, kanan semua siswa yang sudah hadir belajar bersama. Kita selalu menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk mempelajari Dharma. Ya. Nah, saya tertarik tadi Heni Habaseci ada mengatakan percaya, ya. Jadi percaya dan yakin itu berkaitannya karena percaya bahasa Mandarin xiangxin. Xiangxin, sin itu juga yakin. Jadi xiangxin ya kita mempercayai seseorang atau saling mempercayai. Xiangxin namanya. Jadi ya percaya saja nggak cukup. Kita harus yakin. Jadi tadi percaya nggak Master baik, percaya nggak Master udah melakukan ini, percaya. Semua orang percaya. Kita kalau cerita sama orang, oh percaya nggak kamu? Percaya. Ayo dong kamu ikut jadi relawan. Ah nanti dulu. Percaya nggak kamu bahwa hidup ini tidak kekal? Setiap saat ini ada anicca, lahir, tua, sakit, mati. Setiap saat kita bisa mati, percaya nggak? Percaya. Ah, kalau gitu lakukan sekarang. Besok aja. Ah, berarti ya nggak yakin ini. Ini percaya tapi yakin nggak? Percaya tapi mungkin nggak yakin ya. Jadi percaya belum tentu yakin. Karena itu kenapa kita bisa mempraktikkan? Berarti kita sudah yakin. Jalan bodhisatwa. Masuk ke jalan bodhisatwa, menjadi bodhisatwa dunia, kata Master. Berarti kita sudah sedang memupuk keyakinan kita. Karena keyakinan tidak bisa datang begitu saja yakin. Tidak bisa hanya karena mendengar begitu saja, yakin. Enggak, percaya dulu. Memang percaya, oh iya saya percaya. Percaya kamu bahwa ini adalah ladang berkah, percaya. Nah, jadi kalau gitu kamu mau menggarap berkah ini, ya sedikit aja dana dulu. Dengan tubuh, dengan jasmani, dengan waktu, oh belum nanti. Saya masih mau dagang dulu. Saya masih mau bisnis dulu. Ini kehidupan tidak kekal loh. Lahir, tua, sakit, mati. Orang udah lahir, pasti bisa mati kapan saja. Ya, tapi saya jangan dulu dah. Belum ya, belum. Nah, berarti nggak yakin nggak saya? Berarti nggak yakin dong. Nah, jadi saya juga ada satu cerita. Ceritanya ini dulu saya di gereja ya. Dulu saya di gereja ada cerita gini. Pendeta pernah cerita gini. Ada seorang akrobatik. Ya, ada seorang akrobatik. Dia melewati satu gedung ke gedung lainnya yang panjangnya kira-kira selebar jalan itu 150 meteran atau 100 meteran begitu ya. Dari ujung satu ini gedung ke ujung gedung yang di seberangnya. Mungkin sekitar 100-150 meter di atas sebuah tambang besi. Tambang besi. Ya. Jadi akrobat itu berjalan. Dia udah berjalan dari satu gedung sini ke gedung sana, orang udah tepuk tangan. Lalu dia berkata, saya mau balik lagi ke gedung sana. Kalian percaya nggak saya bisa sampai ke gedung sana? Oh, semua orang bilang, percaya. Udah melihat, percaya. Kalau gitu, ada yang mau ikut naik di pundak saya? Semua diem. Nggak ada yang mau. Kan percaya. Kok nggak mau ikut? Nggak ada yang mau. Lalu kemudian ada satu anak. Saya mau. Wah, orang-orang kaget, heran ya. Kok anak itu mau, berani. Lalu anak itu naik ke pundaknya dan dia berjalan sampai ke seberang. Semua tepuk tangan. Semua tepuk tangan. Orang tanya, kamu kok bisa sampai yakin kayak begitu? Ya anak itu bilang, saya yakin karena dia ayah saya. Karena dia ayah saya. Nah, karena dia adalah Bapak, karena dia adalah Tuhan. Nah, di situ ya pendeta bilang itu, karena dia Tuhan. Jadi kita yakin pada Tuhan dan kita mengikutinya. Nah, di sini sebetulnya keyakinan. Kita yakin nggak sama Master? Master mengatakan kita semua bisa jadi Buddha. Yakin nggak? Master mengatakan bahwa Sen Lao Ping Si, besok aja bisa mati. Yakin nggak kamu mau berbuat hari ini? Yakin nggak saya mau berbuat hari ini? Kebajikan, menggalap ladang berkah, memegang tanggung jawab. Yakin nggak saya? Punya nggak keyakinan ini? Keyakinan itu tidak bisa serta-merta yakin. Bahkan makanya Buddha mengatakan, ya jangan percaya begitu saja. Ya, kamu harus merenungkannya, mempraktekkannya. Ya, nanti kalau dapat ini baru keyakinannya muncul kan demikian. Nah, kita udah mempraktekkan juga, udah menjalankan juga, udah mendengar juga. Tapi keyakinan kita, keyakinan saya belum menjadi 100% yakin. Karena ada hal-hal masih juga saya bilang, aduh, gimana ya? Ya, nanti lagi lah. Nanti lagi dah. Besok aja. Aduh, saya besok ada urgentnya. Jadi besok ada ini, besok ada rencana itu, besok ini. Itu semua kendala. Karena di zaman sekarang ini, zaman kekeruhan Dharma, manusia itu semakin banyak menerima fenomena menerima apa yang dari luar ya, yang membuat dirinya tergoda, terprovokasi dan lain-lain. Jadi
seperti saya juga sama ya, tergoda, terprovokasi untuk melakukan ini, yang itu, tetap ada. Nah, bagaimana untuk menambah keyakinan sehingga sampai semuanya itu bisa bisa dikikis ya, noda batin ya, kita bilang noda batin. Apakah dengan mendengar dharma saja noda batin terkikis? Nggak bisa. Praktek. Dengan praktek baru bisa. Maka itu praktek saja apakah sudah cukup? Belum cukup, harus puluhan ribu praktek liu tu wan sing baru bisa. Sekarang praktek saya baru ratusan kali barangkali, belum ada ribuan kali. Jadi bagaimana mau mencapai puluhan ribu kali? Kalau nggak tekun, saya tidak akan sampai ke sana. Jadi saya harus tekun. Dan bagaimana bisa tekun, ini memang suatu problem buat saya untuk menjadi tekun, giat, dan tanpa pamrih yang betul-betul mendekati sempurna itu sangat susah. Ya, jadi kita butuh lingkungan. Nah, lingkungan seci ada kelompok-kelompok bodhisattva yang terus menginspirasi kita. Tadi katanya dikatakan bahwa semua juga bisa jadi contoh, kata Heni Haba Seci ya. Tapi kita melihat contoh yang boleh dicontoh. Nah, kalau contoh yang tidak boleh dicontoh, kita lihat hanya jangan dicontoh. Demikian, contohlah yang patut dicontoh, ikutilah yang patut diikuti, dengarkanlah yang patut didengarkan, lihatlah yang patut dilihat. Itu yang harus kita coba terus dilatih. Demikian, kan en sesing sejie, cukup aja fu hui suang siu. Oke, Kanten ya, di Xiong Hotline. Nah, kita mungkin kuis dulu ya, Linda Secie. Oke, Sesiong. Oke, Sesiong. Oke. Secie dulu. Oke. Sifat siang Kamis 11 Juli 2024. Sutra Teratai bab 16, episode 1552. Cara menjawab kuis Sesiong Suci semua sudah paham ya. Mungkin ada yang baru masuk ya, saya jelaskan dikit ya. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, jawaban contoh, jawaban 1D atau doa kalian perhatiannya. Isilah yang nomor 1 ya, kuis nomor 1. Isilah titik-titik di bawah ini. Makna dan prinsip yang tak terhingga dan tak terbatas disebut sebagai A. Stupa, B. Segala dharma, C. Kapal welas asih, D. Cermin bulat sempurna, E. Bunga permata. Silakan Sesiong Secien untuk menjawabnya. Oke, udah close ya. Oke, jadi jawabannya adalah segala dharma. Oke, next Secien. Sutra manakah yang adalah dharma yang biasa kita amalkan? A. Sutra agama, B. Sutra teratai, C. Sutra Avatamsaka, D. Sutra makna tanpa batas, E. Sutra Avalokitesvara. Adalah cross. D. Sutra makna tanpa batas. Kuis 3. Kepada siapakah Buddha bertanya? Berapa banyak pasir yang ada di kuku beliau? A. Ananda, B. Rahula, C. Maitreya, D. Vajrasagoda, E. Devadatta. Silakan Sesiong Secien untuk menjawabnya. Oke, kita close ya. Jawabannya adalah A. Ananda. Next Secien. Nomor 4. Dari manakah asal prinsip kebenaran? A. Kejayaan, B. Keagungan, C. Serta cahaya, D. Segenggam beras, E. Sebersit niat. Jawabannya adalah cross, sebersit niat. Oke. Oke, nomor 5. Sifat hakiki tata tanpa titik-titik dan titik-titik. A. Murni dan jelas. B. Indera dan kesadaran. C. Esensi dan rupa. D. Keakuan dan batas. E. Ketulusan dan keyakinan. Silakan Sesiong Secien. Oke, close ya. Jawabannya adalah C.
esensi dan rupa. Nomor 6 ya soal. Esensi, rupa, fungsi, dan makna adalah A. Terbatas, B. Termulia, C. Tak terhingga, D. Teragung, E. Tertinggi. Ayo Siang Sucimen, jawabannya adalah cross ya. C. Tak terhingga. Oke, kan ya Siang Sucimen sambil menunggu pemenangnya. Mungkin ada Siang Sucimen yang mau sharing. Atau Linda Suci ada mau menambahkan? Kak En semua Siang Suci yang ikut partisipasi dalam kuis. Saya nggak ada tambahan Suci. Iya. Sambil kita menunggu. Atau Suci Hole ada mau nambahin nggak? Ada Gunawati Suci. Oke. Suci Gunawati dipersilakan. Selamat pagi, Heni Haba dan Linde Secie, Kan En, Sangren Kaise. Selamat pagi, Sesiung Secemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Tadi ya, berbicara masalah konsultan pajak ya. Anak saya kebetulan dua-duanya konsultan pajak ya. Tapi memang ya, kalau kita memiliki dharma ya, belajar dharma ya, belajar prinsip kebenaran ya, itu yang namanya pajak harus transparan ya. Ada kemarin anak saya kerja di perusahaan startup ya, kemudian masalah pajaknya itu wah kacau balau. Akhirnya anak saya memutuskan untuk resign. Saya bilang, kenapa? Kamu kan udah anak, saya nggak suka. Dia bilang, saya tidak suka dengan ini ya, dengan orang yang mau tidak jujur ya. Jadi kita mau membangun Indonesia maju. Karena kebetulan juga anak saya bekerja di itu ya, membantu di perusahaannya Sri Mulyani ya. Bilang saya ingin membantu untuk Indonesia maju ya, supaya ya harus disiplin ya, harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada ya. Begitu juga tadi Heni Habajusece juga mengatakan mengemudi ya. Saya dulu nyetir ya, begitu memasuki usia berapa gitu ya, saya sama sesiung saya, dia bilang udahlah nggak usah nyetir, capek, memang capek ya. Terus dan saya juga akhirnya tidak mempunyai SIM ya. Sebelum saya memasuki Seci ya, saya tuh ya nyetir aja ya. Setelah saya mengikuti ternyata melanggar dari 10 sila itu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak menyetir lagi dan saya kemana-mana sekarang. Ke satu juga sudah tidak ada kendaraan ya. Saya banyak menumpang ya, saya banyak nebeng dengan saudara kandung, dengan orang lain, dengan insan Seci, saya naik angkutan ya. Jadi ya begitu ya. Jadi memutuskan untuk tidak nyetir lagi. Ya. Kemudian ada insan Seci ya, mengajak saya, ayo kita pergi yuk, nanti setirnya gantian. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin SIM karena saya kan tidak punya SIM. Anak saya bilang, aduh mama, katanya, udahlah ngapain juga sih bikin SIM ya. Yang namanya mau pergi jalan ya harus dinikmati, kita bayar orang, kenapa mama harus capek-capek ya. Nah itulah memang kita ya peraturan yang sudah ada ya, kita itu jangan langgar ya. Kita harus taati, kita harus patuhi ya. Ya begitu ya, itu ya. Jadi peraturan pajak semua udah ada undang-undangnya ya. Jadi kita ya harus disiplin ya. Makanya jika kita memahami ya dharma dan kita harus mempraktekannya, apakah kita melanggar dharma, apakah kita melanggar prinsip kebenaran pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu jadi Jangka Wijaya bilang
bisa berkomentar NPWP aja kamu tidak punya, ya itulah kadang-kadang ya emak-emak ya termasuk saya ini ya saya sih karena kurang pemahaman, karena juga takut salah ya, takut salah berbicara, main kamu jadi konsultan begini begitu ya. Akhirnya kan kita juga belum tahu apakah mereka taat akan pajak ya. Nah, jadi kita jangan menjas orang ya dengan ucapannya yang seperti tadi Jangka Wijaya Sesiung katakan ya. Memang ya kalau kita lihat ya itu Jangka Wijaya Sesiung tuh luar biasa ya. Setiap hari tuh idenya ada aja ya yang membuat kita apa ada aja gitu pemikiran yang masalah yang begini, yang masalah yang begitu. Kalau karena saya adalah seorang ibu rumah tangga yang dihadapi cuman ya itu lagi, itu lagi, itu lagi ya. Ya udah itu ya makanya apa begitu mengikuti Sinfas yang banyak wawasan pengetahuan ya yang kita nggak tahu ya. Akhirnya oh iya ya ternyata apa ide-idenya inspirasi-inspirasi daripada anak muda yang wawasan pengetahuan dan dharmanya luar biasa itu bisa menambah ya, menambah pengetahuan kita dan menjadikan introspeksi diri kita. Apakah saya seperti itu? Nah, itulah ya. Makanya kita di jalan pelatihan diri ini ya kita bisa mau berusaha ya, berusaha dan selalu berusaha dan mau merubah. Maka saya berbuat hal yang tidak baik ya kita harus selalu bisa menyadarinya ya. Itu saja ya Heni Haba Sece dan Linda Sece ya Kanen Sesiung Secemen Kanen ya Lin Gunawati Sece ya. Ada Herianto Sesiung Vimala Padma Sece Herianto Sece ya. Vimala Padma Sece, Kamina Sece dan Yeni Rekete Sece ya. Ini kalau mau sharing raise hand ya. Selamat kepada pemenang ya. Gunawati Sece juga ada Jasman Sisyong izin nggak sharing. Oh, berarti benar ya Herianto Sisyong. Oke, mau sharing Sisyong? Kita sambil menunggu ini juga waktunya ya. Kalau mau sharing langsung raise hand kita atau langsung mute aja ya. Dunia ini kita ingat ada dualisme, ada hal baik, ada hal tak baik. Hal baik kita jadikan contoh bahwa itu adalah hal baik, bisa membuahkan kebaikan. Dan juga ada hal yang tak baik, bisa kita jadikan contoh bahwa itu adalah hal yang tidak baik, bisa membuahkan ketidakbaikan. Pilihan di kita. Kita ingin kebahagiaan, maka tanamlah benih kebahagiaan. Kalau kita ingin kebahagiaan, tapi kita menanam benih-benih penderitaan terus, menyengsarakan orang terus, emangnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Nggak bisa. Kalau tanam benih kejahatan, itu tidak mungkin kita akan membuahkan apa kebaikan. Dan yang perlu kita selalu ingat, kenapa kita mau belajar teori, kenapa kita mau praktek. Kita mempraktekkan itu, kita belajar. Karena apa? Karena cinta kasih itu butuh kebijaksanaan. Kalau nggak ada kebijaksanaan, kadang-kadang cinta kasih ini kurang lengkap. Nah, mungkin Linda sih mau tambahin, ini waktu udah 8.58 ya di jam saya. Kalau enggak, Pemenang ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing ya? Ada yang mau sharing Sesiung Sece yang pemenang? Saya lihat di chatnya sih pada nggak sharing ya. Oke. Jadi Kak En yang hari ini ya yang ikut untuk sharing ya Kak En Jangka Wijaya Sesiung, Vivian Sece, Hok Lai Sesiung, Gunawati Sece ya. Kak En lahir Kak En ini Haba Sece. Kak En semua Sesiung Sece. Ada show itu kosakata nggak ya? Kita panggil show pusa ya. Saya baca kita panggil show pusa untuk baca kosakata ya. Ini di Bentar ya, Ce. Oke, kan Anda saja.
Tolong bantuin tampilin kosakata ya. Khusus saja, host. 感恩是供上人开始，感恩是故事婆，静思妙莲华，熏法香与会，kosakata 熏法香bab 16 panjang usia tata gata episode 1552 Dharma yang terhingga lahir dari satu Dharma. Tien epilepsi. Hiu Ye pembinaan diri praktik. Hui menghimpun mengumpulkan. Xu Jin penahanan pembatasan pengawasan. Kanan Sheku Shepo 早上好。感恩，感恩。Oke, 感恩 siapa saya kata. Oke. Waktu yang memisahkan kita ya, ini apa saja ya, sesung saja semuanya kita sesung saja bangkit kembali, kita memberi ya, kaucia sama Buddha, Bodhisattva dan Master. Host bantuin tampilin gambar foto. OK，师兄师姐，请合掌，向佛菩萨及上人行告假，行三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。师兄师姐，请坐。感恩什么师兄师姐？ 感恩 Henny Haba, Nanti aja Suci, Suci, bye-bye. Suci. Dan Taja. Kan, susu